Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, ada pertanyaan dari salah seorang teman kepada saya. Jalan, gimana ya caranya agar kita itu bisa istiqomah dalam beribadah? Sebab gini loh Jalan, saya ini sering ditelepon oleh ibu saya yang di kampung. Ibu saya itu selalu nanya, gimana dengan sholatmu? Apa kamu masih menjaga sholatmu? Dan oleh pertanyaan ibuku itu, ya saya jawab apa adanya. Nggak mungkin terhadap ibuku aku berbohong. Aku masih belum bisa jaga sholatku, Bu. Sholatku, ya gini, masih bolong-bolong. Nah, pemirsa, berlatar belakang dari pertanyaan kawan itulah saya pun berusaha menjelaskan kepadanya bagaimana langkah yang harus ditempuh agar bisa istiqomah. Dan penjelasan saya itu lalu saya jadikan video. Kemudian saya sampaikan melalui channel saya ini dengan berharap agar bisa menjadi edukasi yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri saya, maupun bermanfaat bagi keluarga saya, maupun bagi umat muslim secara umum. Pemirsa, di antara salah satu ayat yang berkenaan pentingnya istiqomah adalah sebagaimana pada surat Fussilat ayat 30 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembira kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, pada ayat tersebut merupakan janji Allah Azza wa Jalla bahwa Allah kelak akan memasukkan setiap umat muslim yang istiqomah di atas syariatnya. Di lain itu, ada beberapa ayat yang menjadi paralelnya, yakni diantaranya ayat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dari ayat tersebut maka bisa dipahami bahwa istiqomah itu seumpama ketika kita menancapkan sebatang tongkat dan tongkat itu enggak bergeser dari tancapannya. Atau istiqomah itu ketika kita telah berada di jalan yang benar, lalu kita tetap pada kebenaran itu dengan tidak berpaling pada hal-hal yang dilarang. Dan istiqomah itu mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Dan dalam keadaan diri yang seperti itulah dan terus berusaha agar tetap seperti itu hingga sampai ajal menjemput. Itulah yang namanya istiqomah. Lalu bagaimana agar diri kita bisa istiqomah? Maka di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Di antaranya, pertama, hendaknya kita menyadari bahwa kita pada awalnya itu tidak ada, kemudian diadakan oleh zat yang maha ada, yang mana diadakannya diri kita yang awalnya tidak ada lalu menjadi ada itu hanya dengan satu tujuan, yakni agar Allah Azza wa Jalla disembah, diibadahi oleh makhluk yang telah diciptakannya. Nah, dengan menyadari bahwa tujuan penciptaan atas diri kita ini menjadi sebab lahirnya kewajiban agar yang diciptakan menyembah kepada yang menciptakan, maka harusnya kita dengan kesadaran dan penuh keikhlasan menyembahnya. Sebab bila kita tidak menjalankan perintah atas tujuan penciptaan itu namanya manusia yang kurang ajar. Dan kalau sudah kita sadari bahwa tidak mau menjalankan perintahnya merupakan sifat kurang ajar, tapi masih juga tidak bergerak untuk taat, tidak tergerak hati kita untuk taat, ya udah nggak usah ada pertanyaan lagi gimana kita bisa istiqomah.
tapi hanya cukupkan sesering mungkin mengingat kematian. Dan bayangkan saat kematian itu telah datang, saat raga telah dimasukkan ke dalam kegelapan liang, lalu nikmatilah tiap hantaman malaikat penjaga kubur yang memenuhi kekurangan ajaran kita itu dengan memberi hajaran sekapok-kapoknya. Dan nikmati tiap hantaman itu dengan jeritan-jeritan kapok yang takkan melunakkan hati malaikat penjaga kubur tersebut. Kedua, namun sebaliknya, bila kita menyadari sepenuhnya bahwa penciptaan atas diri kita itu menjadi sebab adanya perintah untuk beribadah pada Sang Pencipta, maka mestinya kita bersegera menjalankan perintah itu dengan meneladani Sang utusannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut kesanggupan kita. Lalu kita iringi dengan membangun koneksitas kepada Sang Pencipta dengan selalu ingat pada Sang Pencipta melalui rutinitas sholat maupun dengan amalan-amalan lain yang bisa menambah ketawaduan dalam ibadah kita. Semisal salah satunya dengan berzikir. Karena dengan berzikir hati terasa jadi damai. Dengan berzikir hati jadi terasa tentram. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la tahkum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Juga sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Namun demikian, memahami hal di atas tidak berarti lantas bisa menjadi seorang yang bisa istiqomah. Namun semua tetap kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tergolong manusia yang komitmen, ataukah kita merasa nyaman dengan sifat kemunafikan? Apakah kita tergolong orang-orang yang jujur terhadap hakikat kehambaan diri kita, ataukah kita merasa nyaman dengan ketidakpedulian keberadaan diri kita sebagai hamba? Kita bisa menjadi orang yang istiqomah di atas dinullah bila mana kita komitmen dan membuang sifat-sifat kemunafikan. Kita bisa senantiasa istiqomah berpegang pada segenap perintahnya bila mana kita jujur terhadap diri kita yang seorang hamba. Terlebih lagi, apa yang terlihat oleh mata manusia tidak selalu serba kebaikan. Dan tidak selalu yang terdengar oleh telinga manusia itu serba dalam kebajikan. Tapi di antara yang hak dengan yang batil di hadapan mata seakan senantiasa sama-sama saling mengajak dan sama-sama membisikkan ke telinga, yang oleh demikian membuat keimanan seseorang tidak selalu tetap, tapi turun naik. Namun sebegitu turun naiknya iman seseorang, bagi orang yang beriman tetap tidak akan meninggalkan apa-apa yang telah diwajibkan atas diri mereka. Maka dengan fitrah yang demikian, umat Islam senantiasa dianjurkan agar muhasabah diri, diperintah agar merenungi makna hidup, lalu senantiasa diiringi dengan berdoa ketika bersimpuh dalam sujud, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha berbolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah pemirsa, demikianlah akhirnya apa yang perlu saya sampaikan, dan moga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi sebab terbangunnya sikap saling menasihati antar sesama muslim, yang dari situ pula terbangun kultur edukasi yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.